teman-teman aku semuanya. Hai. Oh my God. Gila, 3 bulan kita nggak ketemu loh. Terhitung dari bulan Maret tanggal 16 ya, yang gue ingat. Biasa kan ngumpul di Montis. Nah, biasa di Montis dan di Ivy. Iya, biasa Montis sama di Ivy. Terus sekarang, karena gue kangen banget nih sama semuanya, jadinya kita sekarang face to face tetap, tapi kita virtual dinner kan ya. Ya. Ya, pokoknya keadaan seperti ini tidak menghalangi untuk kita selalu berkomunikasi dan bersilaturahmi, ya kan? Oh iya dong. Oh, benar iya, dong, benar. Oke, dan malam ini kita semua pesan makanannya di Kabo Catering, ya kan? Ya. Ya. Kayaknya enak semuanya. Ya, gimana semuanya pada baik-baik aja, sehat-sehat aja? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang jelas ya, virtual dinner kita ini pasti juga memberikan inspirasi buat teman-teman kita yang lain. Walaupun keadaan seperti ini, tetap menjaga silaturahmi dan komunikasi dengan cara seperti kita ini, ya kan? Benar kan? Gitu. Betul. Face to face, bisa temu kangen walaupun secara virtual ya. Memang kondisinya kan seperti ini. Pokoknya kita sabar-sabar aja nih. Soon pasti kita akan ketemuan lagi ya kan? Iya. Oke. Ini tadi makanannya apa aja sih menunya, lo tolong terangin deh. Teman-teman, untuk menu kita virtual dinner malam ini, kita ada truffle duxel in grilled zucchini, terus nih ya, terus juga ada scallop with tobiko caviar, dan juga kita pairing untuk kanape ini dengan terserah dengan koktail yang udah kalian makan. Ya kan, soalnya kan kita ada cabai rawit, ada martini, ada negroni. Terus main course kita sebenarnya ada 2. Itu ada salmon Wellington. Ya. Terus kemudian ini salmon Wellington nih ya. Terus kemudian ada wagyu sirloin. Nah, kita bisa makannya pairing dengan champagne. Ya. Sebenarnya sih sesuai dengan selera masing-masing aja sih, tapi gue lebih ke ngasih guideline aja gitu loh. Oke. Terus kemudian kita ada dessertnya, ada carrot cake, ya. Nah, habis itu pokoknya kita enjoy dengan carrot cake, bisa dengan champagne, dengan salah satu dari koktail itu. Oke. Enjoy. Thank you. Gue mau tanya nih, kan sekarang Montis sama Ivy namanya sekarang adalah Kabo Catering ya. Ya. Nah, kan sekarang restorannya lagi tutup nih. Itu gimana sekarang? Kalau ada orang yang mau pesan atau gimana, caranya kayak gimana sekarang? Sebenarnya sih kita udah pengalaman sih, Cak ya. Karena awal-awal itu kita udah memang punya namanya Ivy Catering. Ya. Ivy Bistro gitu loh. Kemudian lahirlah Ivy Restoran dan juga Montis Restoran gitu loh. Jadi dengan adanya ya pandemik ini, kita nggak kaget sih gitu. Kita tinggal ngikutin keadaan seperti apa, situasi dan kondisi seperti apa, dan alhamdulillah karena selama ini kan kita kan cukup dekat nih hubungan baik sama regular customer. Karena kan kita personal touch. Jadi begitu kita kasih kode semua ke teman-teman, mereka selalu order dan juga bahkan custom order juga kita layani. Oke, jadi sekarang walaupun Montis sama Ivy tutup, tapi tetap delivery-nya jalan ya, Ki ya? Yes. Gimana cara menyikapi pada waktu itu? Kan sepertinya ini Kabo Catering yang decide untuk, karena dalam kondisi seperti kayak gini, kita tutup aja dulu karena untuk safety kan, demi keamanan kesehatan orang yang datang. Sampai akhirnya ditutup lebih awal, itu kayak 2 minggu sebelumnya gitu, kita juga kaget gitu. Itu gimana prosesnya bisa sampai early close, terus habis itu akhirnya punya ide untuk delivery, proses delivery-nya juga kayak gimana? Cak, yang jelas semua yang ada di Kabo Group itu adalah orang-orang yang sudah berexperience yang cukup tinggi. Jadi untuk hal kayak begini semuanya cepat kilat
kita langsung meeting, langsung kita jalan. Yes, habis itu kita market research. Apa sih kebutuhan masyarakat yang sekarang ini? Habis itu udah jalan sampai sekarang. Ya. Alhamdulillah kita happy, semua customer juga happy, teman-teman happy. Terus Ki, sistem delivery-nya gimana? Loh. Pertama, kita bekerja sama Bluebird Group. Karena kita tahu banget apa yang kita mau dan yang Bluebird juga selama ini sudah persiapkan. Ya. Memang kita sudah tahu. Kalau Bluebird sudah pasti everybody udah tahu lah gitu loh dengan servisnya dan segala macamnya. Tapi dengan keadaan seperti ini pasti akan ada servis yang plus, yaitu adalah dengan hygiene, selalu disinfektan secara berkala, drivernya juga bersih, pakai masker, dan mereka juga pakai sarung tangan, seperti apa gitu loh. Karena awalnya waktu kita meeting dengan Bluebird pun, mereka itu gila banget, sampai kita tuh kaget, karena mereka sangat prepare gitu loh. Bahkan sampai mereka siapin ada namanya box container untuk masukin makanan, which is itu yang sangat higienis gitu loh. Sebelum supirnya turun, drivernya turun, mereka udah semprot. Sebelum makanan masuk, mereka udah semprot itu dalam mobilnya gitu ya. Jadi cukup yakin sih sebenarnya gitu loh. Jadi, dan kemudian karena kita kan delivery dan take away ya, Cak, gitu loh. Jadi kan kita harus meyakinkan kepada semua teman-teman dan juga customer kalau kita ini sudah berusaha sebaik mungkin, gitu loh. Ya. Oh ya, oke. Terus. Jadi kalau mau ngomongin soal safety, terus mau ngomongin soal keamanan, terus mau mikirin soal kebersihan sama kesehatan nih. Kan, nih lo kan background-nya kan dokter nih. Kalau ini saat Bu dokter. Untuk saat ini nih, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga, ya pertama menjaga kesehatan yang udah pasti, dengan kondisi yang aman, sampai nanti vaksinnya bisa ditemuin. Itu kita mesti gimana sih nih? Ya, jadi yang paling penting kita harus tahu bahwa kita tuh we are in this together gitu. Kita nggak mungkin bisa ngelewatin ini semua. Kalau masing-masing orang tuh egois, pokoknya biarin aja orang lain yang ngerjain. Saya maunya begini gitu. Itu nggak mungkin bisa. Dan gue yakin tuh pasti semua orang meskipun kecil pasti bisa berbuat sesuatu untuk membantu kita ngelewatin pandemi ini dengan cepat gitu. Ya misalnya. Jadi kalau yang pasti semuanya juga udah tahu lah cuci tangan sesering mungkin. Kalau nggak bisa cuci tangan, pakai antiseptik. Tapi cuci tangannya harus benar. Yang penting busa, pakai sabun dan pakai busa. Karena busanya itu yang merusak si virusnya itu. Virus itu kan sebenarnya kan partikel yang kecil banget, yang kayak gelembung, kayak soap bubbles gitu, dan dindingnya itu dari lemak gitu. Jadi kalau kita bayangin kalau kita mau ngancurin lemak itu untuk membunuh atau merusak virus itu, kita harus pakai busa kan. Kalau kita kita piring kotor, ada banyak lemak, kayak kita nyucinya harus pakai soap gitu, dan harus disikat. Jadi kita harus pikir seperti itu gitu, bahwa virus itu bisa kita rusak, kita bunuh kalau kita bener gitu. Kalau cuman kita piring bekas kotor, banyak lemaknya, kalau kita cuci begitu aja kan lemaknya nggak akan hilang. Jadi harus seperti itu yang pertama. Terus kita harus tahu bahwa virus itu masuknya lewat mata, hidung, sama mulut. Jadi kita kalau bisa jangan sentuh muka kita sama sekali kalau nggak perlu. Coba aja hitung berapa kali sehari kita sentuh muka yang sebenarnya nggak perlu gitu. Betul. Sering banget. Iya, makanya itu tuh yang paling penting dan paling simple banget yang bisa kita lakuin. Gitu. Terus kemudian kita harus menjaga ya, pasti nggak mungkin semuanya bisa lockdown 100% di rumah. Tapi kita juga harus bikin planning. Nah, ini yang saya rasa masing-masing bisa membantu gitu. Yang bisa tinggal di rumah, dan kalau keluarlah dengan bertanggung jawab. Gitu. Jadi bertanggung jawab tuh artinya harus pakai masker. Terus jangan batuk-batuk depan orang gitu.
Itu kan karena virus itu menyebar dropletnya ya memang jatuh ke lantai, tapi sebelum jatuh ke lantai kan nyebar dulu ke orang. Gitu. Dan kita kita tahu bahwa virus itu tuh menyebar paling efektifnya tuh dari orang ke orang. Bukan dari barang. Dari barang memang bisa virus itu nempel di barang. Makanya kan kalau kita pesen groceries atau barang online, kita harus ada zona netral dan kita bersihin di sana kita pakai alkohol kan, karena virus juga hilang dengan alkohol, rusak dengan alkohol. Tapi kalau dari orang ke orang itu efektif sekali. Kenapa? Karena virulensinya tingkat aktif virusnya sama jumlah virus yang langsung nempel ke muka kita tuh pasti jauh lebih banyak daripada kalau dari barang. Kalau barang kan, let's say berapa banyak sih kemungkinan ada orang batuk ke barang itu misalnya. Terus barang itu dibawa, udah kena matahari, udah misalnya ada udah hilang sebagian virusnya, terus sebagian virusnya juga udah rusak. Jadi virulensinya dan jumlah virusnya udah berkurang gitu. Jadi yang paling penting itu menghindari kontak orang gitu. Jadi menghindari kerumunan orang, menghindari kontak fisik seperti itu. Itu sih. Terus ya satu lagi memang kita bosan ya di rumah gitu. Cuman karena saya ada WA group teman-teman yang dokter juga gitu ya. Jadi kalau kadang-kadang kalau gue ngomong, aduh ini udah di rumah, karena saya tuh lockdown dari 16 Maret, nggak keluar sama sekali. Benar-benar full lockdown. Sama. 16 Maret. Sama. 16 Maret. Jadi kalau bilang, aduh bosen ya, kayaknya pengen keluar, langsung diserang sama semuanya. Lo tahu nggak? Gue juga pengen kayak lo di rumah sama keluarga segala macam. Cuman gue nggak bisa. Kalau gue boleh milih, gue mendingan kayak lo. Maksudnya mereka masih kerja di rumah sakit gitu ya. Kalau gue boleh milih, gue juga milih mendingan di rumah sama keluarga gue, jadi gue aman. Maksudnya think about them ya, they are risking their life. Gitu, they're risking their life to save us. Kalau kita masih nggak peduli, nggak pakai masker keluar kalau memang harus keluar, menurut lo pengorbanan mereka sia-sia nggak sih? Iya sih. Bahwa pada saat mereka, jadi gue ada teman dan ada perawat juga yang temen juga karena dari dulu mereka tuh jadi tim COVID. Jadi mereka diambil dari rumahnya, ditaruh di asrama COVID, mereka harus tinggal di situ sebulan. Dan mereka bilang pada saat mereka ninggalin rumah, mereka nggak tahu mereka bisa nggak sih lihat lagi suaminya, anaknya. Dan selama sebulan itu mereka nggak bisa pulang sama sekali. Nggak bisa. Mereka tuh tidur, kalau mereka bisa tidur, kan kita komplain tiduran, terus kalau mereka bisa tidur tuh cuma 5 jam, 6 jam. Karena banyak banget pasien. Masa mereka berani sih tidur, masa mereka nggak akan bisa tidur kalau ada pasien yang manggil-manggil, udah megap-megap, udah mau meninggal, gimana mereka bisa tidur? Nggak bisa kan gitu loh. Jadi kalau kita komplain, aduh tidur terus seharian, mereka pengen banget kok bisa tidur. Gitu loh. Jadi maksudnya kalau kita bisa mengurangi kerja mereka, jadi perjuangan mereka tuh nggak sia-sia, bahwa mereka risking their life, nggak bisa ketemu keluarganya, terus belum tentu pas mereka pergi mereka bisa ketemu lagi, mereka nggak tahu. That will be very helpful juga. Kalau kita harus pergi nggak apa-apa, tapi pergi dengan bertanggung jawab gitu. Oke, aduh thank you banget tuh informasinya ini dari background orang dokter. meskipun nggak praktek lagi, tapi maksudnya gue banyak banget teman-teman yang praktek dan I feel them. Yeah, I know. Every day, including your daughters, right? Sita? Yes. Every day they leave their house. They don't know if they can come back or not. They can go back or not. That's right. Yeah, that's right. Yeah, they don't know. We're complaining that we have to stay home with our family and we have to always sleep. They want that. Gitu. So makanya maksudnya we are in this together gitu loh. Maksudnya memang mereka yang garda depan, tapi kalau nggak ada mereka gimana lagi? Siapa yang mau nolong kita? Nggak ada. Gitu. Jadi kita benar-benar harus menyelamatkan mereka dan orang-orang yang memang harus keluar karena agar kita bisa menjalani hidup kita lah gitu, kayak orang-orang di grocery stores, orang-orang di apotik gitu, polisi. Mereka kan kalau nggak ada mereka gimana gitu? Ya maksudnya transportasi umum. I'm not saying because but if they are not there and they choose to save their life, then our life will be miserable. Benar. Yeah. So true. Jadi, So true. iya. Agree.
Itu aja sih. Jadi maksudnya kita harus punya empati terhadap mereka gitu. Benar. Kita nih yang lebih beruntung harus lebih punya empati terhadap mereka gitu. Karena mereka kita masih bisa survive gitu. Itu aja, tolong ingat-ingat itu aja sih. Nah, tadi ini kan jelasin kalau kita lebih baik ya memang di rumah aja sampai misalkan pun harus keluar dengan regulasi-regulasi tersebut kan. Nah, Ut, gue mau tanya sama lo nih. Lo kan sama gue sama nih ya, kita profesinya sebagai fotografer, gue sebagai koreografer, kan tadi Nini bilang bahwa kita lebih baik stay di rumah aja. Ini menurut lo, profesi kita ini apakah bisa dikerjakan semua dari rumah? Terutama juga lo ya. Secara kerjaan fotografi kita sama sekali tidak bisa, karena sangat berlawanan dengan situasi yang terjadi. Ya. Tapi yang menarik dari kejadian ini, terlepas dari situasi yang tidak menguntungkan, ternyata ada hal yang sangat baik yang terjadi. Yaitu akhirnya kita berusaha untuk memperkaya diri, memahami segalanya, dan mencari jalan yang baru. Akhirnya di dalam situasi lockdown itu kita banyak belajar hal yang lain, karena kita mau keluar dari situasi ini, kita mau di atas situasi ini, kita nggak mau jadi mengkerut istilahnya. So akhirnya kita belajar beberapa hal, ada online class, ada ya semuanya online class gitu. Kebetulan kita berdua ini fotografer, tapi kita berdua punya passion untuk hidup sehat. Jadi Devi nge-develop suatu produk yang bisa dikonsumsi yang membantu kesehatan. Saya sama anak saya tadi juga nge-develop suatu produk yang bisa dikonsumsi juga membantu kesehatan, tapi juga membantu petani juga. Jadi tanggal mainnya sebentar lagi, less than 2 weeks, kita develop 2 produk. Devi develop produk sendiri, saya develop produk sendiri. Nanti aku mau minta di review Panca untuk produk itu karena lucu banget. Sekarang belum siap. Sekarang belum siap. Wow, good ya. Siap anytime. Jadi kita tuh sibuk banget Panca, sibuk banget belajar. Terus udah 2 bulan nggak ada pembantu, sibuk bersih rumah, cuci piring, masak, cuci baju, belajar online kelas, terus develop produk, ini sibuk banget. Jadi aneh sekali gitu dengan situasi yang ini. Justru kita tiba-tiba bangkit gitu. Kan fotografi itu ajaib sih, tapi kita bersyukur kita semangat sekali. Jadi beberapa hal yang dari dulu udah kita pikir, tapi belum pernah kita jalanin karena masih sibuk dengan karena pekerjaan utama yang kita stop. Akhirnya yang sesuatu yang sudah lama kita pikirkan ini kita tengok, okay, let's do this, let's do something about it, let's start this, let's get this going gitu kan. Di masa-masa kita nggak bisa kemana-mana anyway, so let's do something from home. Jadi itu yang kita kerjain, tapi unbelievable Panca, kita berdua sih kok pernah tiap hari di rumah Ya, aduh good. Bahkan beruntungnya dengan adanya Zoom meeting seperti ini, kita bisa meeting setiap hari, kita meeting sama vendor, kita meeting sama petani, kita bisa gitu loh dengan cara seperti ini. Luar biasa. Jadi Zoom ini memang udah langkah berikutnya untuk setelah situasi ini. Jadi kita nggak lemes kok di rumah, kita sibuk. Ya sama kayak gue juga sibuk depan Zoom. Udah Gila, sticknya enak banget nih, gue sampai ngomong. Steaknya enak loh. enak banget, enak banget. Udah habis. Enaknya Britney juga doyan nih. Ini udah ronde kedua. Oke, udah lanjut lagi ya. Kalau Tio gimana Tio? Maksudnya, lu gimana dalam kondisi seperti kayak begini? Kan Tio ada berapa proyek yang di luar, itu gimana sekarang proyeknya? Apa dikerjain dari rumah? Apakah harus tetap ngelihat keluar di proyek-proyek itu? Gimana
Kalau aku sih nggak ada masalah karena biasanya kalau gambar emang biasa di rumah gitu, emang senang di rumah juga sih. Tio senang masak. Tio. Iya, emang senang di rumah juga. Terus Masak, kirim makanan terus ke rumah gue. Terus Kok gue belum pernah dikirimin sih? kalau proyek sih berhenti, kemarin sempat diberhentiin proyeknya sama Pemda karena memang lagi PSBB ya, jadi kita harus mengikuti aturan pemerintah juga. Jadi berhentiin tuh kalau nggak didenda 100 juta. Jadi sekarang belum jalan lagi, mengikuti peraturan dari Pemda DKI aja, kapan bisa mulai lagi gitu. Jadi ya belum ke proyek-proyek, jadinya masih semuanya pending. Ya, alhamdulillah sih yang ongoing masih ada gitu loh. Tapi kalau sampai Desember ya mati juga sih ya. Bude, enak nggak makanannya Bude? Enak banget. Enak ya? Enak Udah banget. sampai yang mana Bude? Udah sampai ini. Roland table settingnya keren deh. Keren banget Roland. Bude, As usual ya, kalau Roland. Bude, Keren banget. Bude. Bude krosoknya enak banget deh, Bude. my daughter's favorite. Sampai ke Bali, sampai ke Amerika, ke LA, nanyanya masih mau croissant from communal 88. Thank you. Enak banget. Dan gue bawa sampai dari LA loh. Jakarta ke Bali loh, buat Alaya. Iya bener ya. Pakai ketinggalan Balik ya, ya. Ki. Pakai ketinggalan. Monster apa itu enggak, dia nggak mau katanya. Bude, gue mau tanya dong. Iya. Kita kan ya umurnya kan kurang lebih sama deh ya. Maksudnya kita di usia yang di kondisi yang seperti kayak gini kan kita di usia yang rentan nih. Apalagi kan anaknya Bude kan dokter semuanya. Bude takut nggak sih dalam kondisi seperti kayak gini dengan umur kita yang Iya, sebenarnya sih tadinya nggak takut, tapi terus karena anak-anak yang bilang waktu di Belgia itu kan lebih parah dari sini karena mereka tidak ada masker, tidak ada baju ABD itulah baju yang kayak. Jadi mereka itu benar-benar sudah kehabisan. Jadi tidak pakai masker sama sekali, hanya pakai masker biasa dan tidak pakai baju apa-apa. Terus kan gue bilang katanya, aduh khawatir banget. Mereka bilang, no mama, nggak usah khawatir. Yang kita khawatirkan justru di tempat mama di Jakarta sama di Indonesia. Oh my god, they're okay, they're good. I mean, they're still working, very good. Nggak masalah. Karena mereka masih muda ya, jadi mungkin imun tubuhnya mereka masih kuat. Benar. Kalau aku kan karena tadi kan Nini bilang kalau keluar harus bertanggung jawab kan, karena aku lebih banyak di bidang retail kan. Ya. Jadi mau nggak mau, sorry guys, I have to go every day to the office kan, karena staff sudah banyak yang aku liburkan. Ya, nggak mungkin mereka kerja dengan naik kendaraan umum, terus tempatnya jauh, itu kan sedikit membahayakan, maksudnya beresiko gitu. Jadi mau nggak mau, untuk retail bisnis itu sedikit lebih susah, karena mall aja semuanya tutup di Jakarta, ya, semuanya tutup. Jadi nggak gampang gitu, karena banyak orang yang agak sedih ya dengarnya, karena ada kebutuhan primer dan ada kebutuhan non primer gitu. Jadi kalau non primer itu seperti mungkin jual seperti sepatu atau baju atau barang-barang yang untuk pergi summer itu agak susah gitu. Itu kasihan sekali gitu loh. Karena mereka harus tutup toko selama sudah 2 bulan, 3 bulan. Jadi sedangkan rental selalu berjalan. Jadi agak-agak is hurting me juga gitu loh. Terus kasihan sekali gitu loh.
Untungnya kalau aku retail di beauty, bukan di color ya. Kalau di color itu mungkin agak sedikit susah juga karena siapa yang mau pakai bedak atau siapa yang mau pakai foundation dengan pakai masker, itu kan nggak mungkin gitu loh. Jadi untungnya aku ada skincare yang mana mungkin orang walaupun di rumah mereka tetap berusaha untuk mencoba merawat kulit mukanya gitu loh. Jadi alhamdulillah aku masih bisa menjalankan itu. Jadi setiap hari aku ke kantor itu hanya untuk make sure that pesanan-pesanan lewat online atau lewat Tokopedia atau Shopee atau itu berjalan gitu, karena mumpung lagi di rumah, kenapa kita nggak ngerawat diri? Jadi bukan berarti benar banget. Benar apa yang dibilang sama Iya. keluar tetap harus bertanggung jawab. Saya pun keluar tetap harus bertanggung jawab. Waktu mempacking juga harus dibersihkan, waktu mempacking juga harus hati-hati karena nggak semua bisa. Maksudnya nggak bisa sembarangan karena juga kita harus seperti kayak Club Catering setiap kali mau kirim harus benar-benar steril kan, jadi juga seperti itu kita ikuti seperti itu karena mau untuk membangun kepercayaan customer kita. Itu aja sih sebenarnya. Jadi sampai sekarang masih bertahan ya Bude ya? Masih bertahan alhamdulillah. Good. Sekarang gue udah Tokopedia apa produknya apa? Gue dari tadi mau dengerin produknya nggak keluar namanya. Gue pengen beli. Yang pasti Glam Glow sama Novesper. Glam Glow itu yang apa yang orang-orang bilang kita mau become like the star of Hollywood karena masker yang dalam waktu cuma berapa menit langsung bisa bikin kinclong. Nova expert Bude. Iya, gue juga bagus banget. Gue juga pakai produk-produknya mata, muka gitu. Ki, ini itu ya, Salmon Wellington ya? Yes. Gue sekarang mulai. Aku udah sampai dessert. Ini namanya cabai rawit. Ini top banget cabai rawit ini. Ini cabai rawit enak banget guys. Iya, cabai rawit kesukaan aku tuh. Rivi, sekarang sampai mana makannya, Riv? Apa? Makannya sampai mana lo? Udah kelar, dia udah nyolong dari awal. Aku udah dessert, aku udah kelaparan dan udah Rivi udah bersih-bersih muka, udah siap-siap tidur. udah bobo ya. Di kantor ya? Rivi, gue mau tanya sama lo bisnis bajunya gimana nih sekarang? Apakah berkurang ataukah makin gimana? Alhamdulillah dengan adanya pandemik ini ya pasti ada kendala lah. Kendalanya itu dalam arti karena banyaknya toko yang tutup, otomatis kita jadi kayak beli bahan susah, beli material susah, kendala-kendala seperti itu ada gampang biasanya. Tapi untungnya aku punya tim kreatif yang sangat menyamakan, maksudnya kayak mengimbangi masa pandemik di mana orang itu kan lagi kayak begini semuanya di rumah aja. Nggak mungkin dong kita kayak mengeluarkan desain yang untuk pergi dan lain sebagainya. Nah, ide kita ini bagus banget untuk keluarin loungewear collection. Jadi, Azalea ini, brand baju aku Azalea, adalah salah satu brand pertama yang mengeluarkan loungewear. Loungewear ini adalah tujuannya kita di rumah tetap merasa nyaman, tetap gaya gitu. Jadi kalau kita lagi kayak meeting kayak gini, itu kita tetap gaya tapi tetap nyaman. Dan adanya itu penjualan online aku bagus, gitu. Banyak walaupun dengan keterbatasan material yang ada, tapi bagus loh. Ya semoga ini semua cepat selesai. Karena kita juga nggak mau kan kita baju rumah terus ya. Iya benar. Iya benar. Roland ini adalah teman dari kita zaman kuliah ya, Ro ya. Iya. Sangat keren. Dia 35 tahun lebih berteman. Iya. Lama ya. Tapi gesture tetap Panca dulu makannya banyak. Iya. Panca dulu makannya banyak. Kita sama makannya banyak. Oh, minum Coca-Colanya juga banyak. Roland udah dessert aja tuh.
Ini Ro, kalau lu Udah. gimana kegiatannya sekarang, vakum atau tetap atau gimana di interior desainnya? Gini ya, Cak, kalau umpama untuk interior design mungkin yang tadi kita udah pikirin bahwa banyak orang yang berpikir bahwa it's not that very important gitu loh. Jadi sementara ini banyak banget proyek-proyek kita yang pending. Nah, dalam keadaan kayak begini, proyek yang di pending dan kita nggak boleh bekerja, kita nggak boleh, tukang-tukang juga nggak boleh kerja yang Tio bilang tadi. Ya kita, gue udah di rumah udah 70 hari nih gitu loh, dan udah nggak ngecek proyek apa gitu segala. Jadi selama di rumah begini, palingan apa ya, Cak? Kita coba mengerjakan sesuatu yang lain yang lebih berfaedah, misalnya ngedesain untuk produk, desain furniture gitu loh. Jadi dan mulai ngebenah-benahin foto-foto, mungkin insya Allah tahun depan bisa ada buku gitu loh. Buku desain gitu. Jadi sekarang lagi ngumpulin foto-fotonya, terus juga ngedesain produk-produk dan juga furniture gitu loh. Tapi paling nggak ada yang dikerjain gitu ya selama ini yang nggak pernah ngapa-ngapain keluar, ya bisa dikerjain semua di rumah seperti tadi Bang bilang. Tetap harus ya kita sebagai pekerja seni kreatif, mau nggak mau di rumah aja tetap harus kreatif, ada yang mengerjakan desain, ada yang mengerjakan YouTube, ada yang mengerjakan apa aja gitu ya dari rumah, yang apalagi pekerjaan di rumahnya menghasilkan kan, kenapa enggak gitu kan. Chelsea adalah penggemar minum champagne kalau pergi ke Montis, ya kan? Iya. Dia adalah customer sejati, sama kayak Roland, sama kayak kita yang lain juga dong, seringnya nongkrongnya di Montis. Thank you. Nah, Chelsea kan sebagai desainer nih, desainer senior, ya. Senior banget. Ini Chelsea kena dampaknya nggak sih dengan kondisi pandemi sama COVID-19 ini sekarang? Sebenarnya sih kena banget ya, Cak. Bukannya kena lagi gitu. Jadi dari bulan Maret tuh sebenarnya udah nombokin, karena kan selama ini andalan aku adalah made to order. Ya. Jadi klien tentunya kan sekarang ini kan nggak ada yang mau ngepas gitu. Tapi untungnya memang ada beberapa klien yang bajunya banyak di sini, terus dan mereka bilang nggak apa-apa deh Cos, ngepasnya nanti aja gitu. Yang penting diselesaikan bajunya. Ya. Tetapi pertama aku mau balik ke Nini dulu ya gitu. Jadi walaupun kemarin ini aku buka tutup, dalam artian nanti seminggu buka, nanti pemerintah bilang tutup, kita tutup lagi gitu. Nanti buka lagi, nanti tutup lagi gitu. Sebenarnya bukanya juga karena kita bikin masker sih, sebenarnya masker kita bagi-bagi. Walaupun ada juga yang kita jual ya, jadi untuk untuk mengimbangi gitu pengeluaran buat masker yang dibagi-bagi, ya kita bikin juga masker yang dijual gitu ya. Saya pikir yang pertama-tama adalah aku harus melindungi dan memberikan edukasi ya kepada pegawai-pegawai aku pertama-tama gitu, karena kantor aku adanya di rumah ya, jadi nempel sama rumah, jadi mulai dari satpam terus semuanya gitu, pegawai sampai pembantu dan sebagainya tuh aku selalu ngajarin gitu, kalau mereka misalnya naik kendaraan umum, misalnya penjahit naik kendaraan umum, mereka kalau sampai di rumah aku pertama-tama mereka harus mandi, itu udah suatu keharusan gitu ya. Kemudian semua selama jam kerja dari datang sampai pulang itu harus pakai masker, dan aku ketat banget, kalau sampai aku lihat mereka tidak pakai masker langsung ada pemotongan uang harian atau uang gaji. Wow. Ya karena memang di sini untuk memerangi pandemi COVID-19 ini saya rasa disiplin kita perlu banget ya. Jadi betul. Aku juga menyiapkan sabun dan sebagainya untuk cuci tangan, saniter, terus ruang jahit juga disemprot dengan disinfektan dan sebagainya, ruang kantor dan sebagainya gitu. Memang untungnya ada beberapa klien yang walaupun dalam keadaan pandemik ini masih berani singpas gitu ya, ada yang ke rumah, ada juga yang ke tempat kami gitu. Ya. Tapi yang penting di sini adalah kita semua harus beradaptasi dengan keadaan yang ada gitu. Karena saya percaya dan melihat sejarah, biasanya setelah pandemik ini, katakanlah tahun 2021 akhir atau tahun 2022 gitu ya, pasti bisnis booming. Karena orang
udah capek, dan mungkin banyak juga orang yang berhasil dalam berbagai macam bisnis yang sesuai dengan keadaan pandemik, misalnya jualan masker, jualan saniter, dan sebagainya ya. Misalnya bisnis makanan, dan sebagainya. Saya ada teman kebetulan yang tadinya juga nggak pernah jualan makanan, sekarang jualan makanan hasilnya juga bisa puluhan juta sebulan. Jadi setelah, biasanya kalau kita melihat sejarah, karena di sini mungkin saya yang paling senior ya, gitu. Kalau kita melihat sejarah, setelah pandemi selesai, biasanya ada beberapa bisnis yang akan booming, dan saya percaya itu adalah bisnis entertaining, bisnis baju, rumah, interior, dan sebagainya itu akan booming gitu. Seperti misalnya setelah perang di tahun 40-an, di tahun 50-an tuh everything is mewah, lavish, dan everything gitu. Jadi at least we have a hope. Kemudian saya juga kepada klien-klien saya menawarkan desain-desain baju, karena namanya bisnis saya yang utama adalah ready to wear, desain-desain baju yang bisa dipakai di saat-saat seperti sekarang ini. Misalnya yang saya banyak klien yang masih bekerja ya, maksudnya seperti direktur bank, direktur company, dan sebagainya. Jadi baju-baju yang misalnya lebih mengutamakan comfortable, lebih melindungi, jadi tangan panjang, nggak terbuka, dan sebagainya. Jadi nggak, no more sleeveless, no more 3/4 sleeve atau short sleeve, tapi tangan panjang. Kemudian kami buatkan matching maskernya yang bisa dicuci gitu ya. Jadi saya sendiri biasa bikin masker di sini lebih kepada masker yang multiguna. Jadi biasanya ada tempat tisunya dan sebagainya, dan tentunya dengan jahitan ala Cosilatu yang bagi dong Cos gitu ya. Maskernya. Oke, mungkin melewati ini masyarakat Indonesia saya harapkan bisa lebih bersih, lebih menghargai kebersihan. Saya sih optimis gitu bahwa habis gelap pasti terbitlah terang gitu. Jadi all we have to do is beradaptasi dengan keadaan sekarang ini, dan maksudnya berusaha semaksimal mungkin untuk menyesuaikan diri, untuk melindungi diri, melindungi orang-orang yang bekerja pada kita, kemudian berusaha berinovasi dalam pekerjaan itu sendiri. So far, everything is going on quite okay. Satu hal lagi yang saya ingin tekankan di sini, the new normal, I think buat saya pribadi, the new normal adalah masa transisi gitu sebenarnya. Jadi we have to go through it, tapi we have a big hope that it will be a great normal again gitu. Nah sekarang gue mulai masuk ke ini nih, dessert. Udah habis. Udah habis, Cak. Gak apa-apa, yang lain habis, yang penting gue baru mulai. Nah ini kan mulai masuk dessert nih. Ini gue juga mau. Oke, gue mau. By the way, waktu selama Lebaran sama kemarin, ini sold out terus loh. Carrot cake sama pandan cake. Wow, good for you. Aku bisa tambahin nggak? Boleh. Terus katanya bisa selalu bikin masker. Berarti tidak berhubung aku di bidang kecantikan. Kenapa waktu pakai? Karena kita nggak bisa pakai bedak, nggak bisa pakai lipstick. Jadi kebetulan aku juga buatan Indonesia sendiri, eyeliner. Tapi ini udah dipakai jadi pendek. Jadi eyeliner yang which is yang sekarang kalau masker berarti kan mata harus cantik kan. Ini eyeliner yang kita bikin, tapi terus kita punya untuk alis. Ini dari Bruegel. Ya, kalau Bruegel bukan buatan kita, tapi yang paling penting ini yang buatan kita sendiri. Itu aja sih. Mungkin bisa. Sebenarnya sih sekarang ini masa-masa pandemik ini ya, justru kita harus kreatif, dan saya rasa in a way gitu ya, produk Indonesia mendapat tempat yang terdepan gitu. Jadi memang kita harus kreatif, harus inovatif, dan saya rasa pemerintah juga arahnya ke sana ya. Jadi bahwa importan dan sebagainya juga kan memang mungkin diperketat dan sebagainya. Ini menurut gue ya, kerja sini adalah paling pertama yang dicoret, karena mungkin itu nggak terlalu penting, masih ada penting yang lain lagi kan. Nah dalam kondisi seperti kayak gini kan, teman-teman sekarang udah cerita, Cosi sebagai desainer, Uut sebagai fotografer, Roland sebagai interior designer, Sustio sebagai arsitek dan interior designer, Rivi sebagai baju ready to wear, terus juga Sita retail, Kiki yang pegang kelabu catering, terus Nini juga
yang punya background sebagai dokter, benar-benar sangat mengetahui kesehatan ini kan ada hubungannya semuanya nih kan ya. Ada pertanyaan satu yang paling terakhir buat teman-teman dijawab satu persatu secara singkat. Ini pertanyaannya adalah dikasih saran buat teman-teman yang di sana yang di rumah aja, itu gimana caranya untuk bisa lebih produktif dan tetap menghasilkan. Kita mulai dari Nini. Kalau saya, karena memang dari 5 tahun yang lalu udah jadi ibu rumah tangga, saya sangat concern terhadap environment, animal. Mungkin itu kayak nggak produktif, tapi menurut saya that's for the future. That's for our children. So we have to do that. Everybody is busy with their work. Who thinks about their future? And this is the right time. Maksudnya, this is the right time to really dig on that. So makanya kalau lagi ini, I really dig on what we can do, and there's always negative and positive sides about things. The positive is maybe this is the time for our earth to heal. Yeah. Otherwise, we will nggak tahu deh. Mungkin it will end. Ini akan berakhir shorter than we thought. Ya, karena dengan begini. Amin. Sedikit. Jadi mungkin we never know. Kayak kuda putih dulu di ini kan ada kuda putih ya. We never know if it's good or bad for you. Kayak gitu. Jadi maksudnya tentang the belief, produktifnya is more your mental, your belief, your inner strength, like that gitu. This is time for you to grow that because you are at home. So maybe you can think about it more. Kalau Uut gimana, Uut? Kita ngebuat sesuatu yang siap saji, yang bisa dinikmati. Jadi semua jadi handcrafted, homemade, dibuat dengan love, dengan kasih sayang. Jadi kita bisa ngebuat produk yang berkualitas dan bermanfaat buat kesehatan. Cosi gimana, Cosi? Ya, kalau aku sih setuju sama ini ya, bahwa produktif itu nggak mesti produktif untuk diri sendiri ya, karena kayak aku nih kesempatan ini, walaupun pegawai-pegawai aku sudah bekerja lebih dari 20 tahun, 25 tahun, keadaan seperti ini sebenarnya kesempatan buat aku untuk memberikan edukasi yang lebih kepada mereka, misalnya soal bersyukur gitu. Jadi aku selalu bilang sama mereka bahwa bersyukur itu bukan kata-kata, bukan perasaan, tapi sebenarnya perbuatan gitu. Jadi aku bilang sama mereka, kalau kamu memang bersyukur bahwa kamu masih digaji, masih dapat gaji bulanan, masih dapat uang harian dan masih normal gitu seperti biasanya, nah kamu coba bekerja untuk lebih baik lagi, bahwa kamu bersyukur. Oh, Tio gimana, Tio? Kalau aku sih pandemi ini ada enak dan enggaknya juga gitu. Jadi aku lebih bisa berkonsentrasi sama self healing kalau sebenarnya. Aku mau sharing ke teman-teman, aku lebih belajar spiritually. Konsentrasi buat ini. Mungkin Devi lebih tahu ya, Dev. Aku lebih Tio mukanya cerah. Aku lebih jarang update sosial media, lebih ke diri sendiri. Kalau untuk produktif yang menghasilkan, aku bikin ini coffee berries, jualan kopi. Kalau untuk yang menghasilkan. Kalau untuk produktif untuk diri sendiri ya itu lebih konsentrasi deh. Selama pandemi ini kan nggak kemana-mana, di rumah lebih banyak baca buku, lebih banyak introspeksi diri sendiri gimana gitu. Kalau Bu Desita gimana, Bu Desita? Nggak semua orang punya kegiatan yang seperti kita jalani sekarang ini. Mungkin ada ibu rumah tangga yang hanya sehari-harinya selama ini hanya sebagai ibu rumah tangga memasak gitu. Tapi pada saat-saat ini mungkin mereka bisa lebih bersyukur karena suami atau anak berada di rumah dan dia bisa lebih aktif untuk dalam arti memasak untuk keluarga yang selama ini mungkin waktu dia masak dia nggak terlalu suami atau oh ya enak saja tapi nggak terlalu menghargai. Itu banyak terjadi. Jadi atau anak-anak karena waktu anak-anak kerja atau sekolah atau apa ibunya
membuat masakan tidak terlalu diperhatikan. Pada saat ini mungkin momen-momen tertentu yang bisa mereka mendekatkan antara ibu anak sama bapak, gara-gara ibunya bisa lebih banyak mencurahkan dengan cara memasak untuk keluarga, terus bisa berkumpul bersama. Itu yang saya syukuri gitu loh, maksudnya syukuri buat mereka. Terima kasih, alhamdulillah dengan adanya ini kita tidak bisa bilang semuanya jelek, tapi kita harus melihat juga untuk mereka yang selama ini tidak berbuat apa-apa, maksudnya hanya bekerja di rumah, membersihkan tapi tidak pernah dapat perhatian, tapi saat ini mereka bisa mendapatkan perhatian dari anaknya atau bapaknya atau suaminya. Kalau gue, karena kita semua proyek juga sekarang lagi dipending, dan emang lagi susah banget ya, terus terang. Gitu loh, proyek-proyeknya semuanya lagi mandek. Mungkin ini waktunya kita untuk mengerjakan sesuatu ya, Ca, yang tadinya kita terlalu sibuk sekali sampai nggak bisa do something yang benar nggak? Benar kan? Jadi kita pikirin aja, oh ya kita mesti bikin begini, kita mesti berzakat lah, dan kita mesti nyumbang, kita mesti mikirin orang keluarga, mesti mikirin temen gitu loh. Jadi lebih ke hal-hal yang lebih begitu sih kalau gue ya, Cak ya. Ya. Oke. Ini menurut gue kita bisa ketemu begini itu udah berkah yang bagus banget. Berkah banget. Berkah dan rezeki ya buat kita ya. Benar banget. Apalagi gitu aja sih. Semua dari Montis ya. I miss Montis. Iya, kan kita pesan langsung dari Montis dan delivery oleh ini Labo. Punya hajat ya sebagai PR yang megang di Klabo Catering nih Kiki ini. Menurut lu gimana Ki? Balik lagi kepada diri kita masing-masing. Dan masing-masing itu kan punya kekurangan dan kelebihan. Mungkin dengan kejadian ini bisa banyak banget introspeksi diri, mungkin bisa lebih banyak memikirkan, oh ternyata gue yang selama ini gue nggak pikirin, akhirnya bisa menghasilkan uang. Lebih kayak begitu, gitu loh. Banyak banget hal-hal positif yang timbul yang dengan adanya corona ini. Kita ngambil positifnya, Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Amin. Wise banget. Kalau Devi, Cheers dulu dong. Cheers dulu. Cheers. Thank you, Klabo. Thank you for trusting us. Devi gimana, Dev? Kalau gue setengah-setengah dari Tio sama Roland ya. Gue juga banyak ke dalam, mendalami diri gue sendiri juga. Going back within myself, going back to my meditation. Tapi on the physical level, gue juga mikirin rumah gue ini yang udah lama karena gue selalu sibuk travel, kadang rumah kepegang gitu kan. Iya. Anak gue yang paling kecil nih sekarang tahun ini kan lulus SMA. Ini yang paling kecil ya. Artinya abis ini kan gue sama Uwet udah jadi empty nester kan. Iya. Rumah gue kosong. Jadi selama 3 bulan kemarin kita istilahnya Mary Kondo bersihin rumah dari ujung ke ujung. Semua lemari. Sama. Nah itu produktif. Iya, semua lemari kita buka, kita kosongin, itu yang namanya file-file lama yang lukisan Iya pasti lah. dari TK lah, kertas-kertas mereka dari SD, SMP keluar semua, udah semuanya keluar. Terus baju-baju mereka dari yang masih sisa-sisa yang udah nggak pakai, baju-baju kita sendiri, barang-barang kita sendiri yang udah lama nggak pakai, keluar semua. Akhirnya kita donating so much, ada kali 7 jam kita donate karena ya barang masih bagus-bagus tapi udah nggak kepake lagi gitu. Kita sampai ada 6 kardus gede, itu namanya buku bacaan anak-anak yang bagus-bagus ya, yang cuma dibaca sekali udah gitu kan. Mulai dari buku bahasa Inggris, bahasa Indonesia, mulai dari yang buku pelajaran sampai buku bacaan sampai macam-macam. Kita donasi semuanya. Kita teleponin siapa nih yang bisa terima buku-buku ini karena masih bagus-bagus banget kan kondisinya sayang. Istilahnya
gue ini bersih-bersih diri, bersih-bersih rumah, dan berusaha berbuat sesuatu yang mudah-mudahan bisnis kedepannya kita bisa lebih berguna lagi, nggak hanya untuk kita sendiri, tapi untuk, ya kita kebetulan larinya ke arah pertanian ya, jadi yang bisa berguna untuk kedepan. Gue pribadi kan orang yang lebih banyak apa-apa semua gue kerjakan di luar, mulai dari meeting, fitting, rehearsal, semuanya gue lakukan di luar. Sampai seperti yang Cosi tadi bilang, olahraga pun gue nggak jarang di rumah kan. Gue melakukannya di tempat gym gitu kan. Tapi dengan kondisi seperti kayak gini, pada awal-awalnya sih gue kayak, aduh bisa apa enggak ya, gue kerja di rumah bisa apa enggak ya. Ternyata kalau memang sebenarnya tadi kita mau, dan memang niatnya benar, bulat gitu, semua sebenarnya bisa dikerjain di rumah gitu. Panca, aku mau nanya lagi nih. Ya. Nanya ke Nini. Nih, kalau misalnya, benar nggak sih kalau COVID-19 itu menular melalui media yang kita pegang gitu? Misalnya kita pegang gelas, sudah dipegang orang. Itu menular, bukan melalui mulut ya? Itu menular. Tapi yang kayak tadi gue bilang, misalnya ini gelas ya. Yeah. Terus gue terinfeksi nih. Terus gue minum, gue batuk lah. Kena kan? Ada virusnya. Taruh di situ, ya. Terus lo Tio ngambil nih gelas. Tangan lo kena kan? Tangan lo kena kan? Terus abis gitu lo pegang-pegang hidung. Ya masuk ke hidung lo. Ya itu menular. Tapi again, lebih menular kalau langsung person to person. Karena kalau lo, kayak tadi, gue ketemu lo, physical contact, nggak jaga jarak. Terus lo batuknya langsung ke muka gue, langsung masuk kan? Kalau batuknya ke gelas ini, di gelas ini berapa lama? Terus abis gitu udah ada yang dibersihin belum? Udah kena matahari belum? Sebagian udah hilang belum? Gitu loh. Jadi sebagian virus yang di sini juga udah nggak 100% akurat nggak 100% kuatnya gitu. Virulensinya udah berkurang. Jadi masih menular, but less likely menular dari barang. Makanya kalau groceries masuk tetap harus di lab. Tapi yang paling bahaya adalah kalau kerumunan orang banyak, terus nggak jaga jarak dan nggak pakai masker. Itu yang paling bahaya. Apa yang mesti kita lakukan ke depan nih? Apakah kayak misalkan mesti ngetes seminggu sekali atau 2 minggu sekali? Apa aja mesti kita lakukan untuk bisa tahu? Yang paling penting adalah self-hygiene. Jadi pertama self-hygiene, kita harus tahu cuci tangan. Iya, itu yang tadi dari awal ya. Terus kalau kita harus keluar, maka kita harus protect others by wearing mask. Gitu. Terus abis gitu dari luar back to self hygiene. Kalau kita keluar jangan ke kerumunan orang kayak gitu. Empathy to others that you don't want others to get it. Karena kalau kita terinfeksi, kalau kita masih muda, belum tentu kita ada symptoms ya. Gitu. Jadi itu yang paling penting. Kalau kita menjaga hygiene kita, karena rapid test itu sangat terbatas. Maka kita sebenarnya harus memprioritaskan itu kepada tenaga kesehatan atau frontliners. Kita tes kalau kita ada gejala atau kita ketemu orang. Tapi yang paling penting, lebih penting dari itu sebenarnya hygiene, cuci tangan, jangan pegang-pegang, pakai masker, jangan menularkan orang lain. Meskipun kita merasa nggak sakit, cuman mungkin kita ada virusnya. Jadi kita harus berpikir bahwa mungkin virus itu dalam diri kita, jadi kita harus selalu menjaga supaya orang lain nggak ketularan. Karena kalau banyak orang ketularan, rumah sakit sama medical team cannot cope, nggak bisa. Jadi bukan berarti saya selamat, enggak, belum tentu. Maybe you are safe because you're still young. But what about your parents? Teman-teman gue sebenarnya masih kangen banget ini, pengen masih ngobrol-ngobrol, tapi dalam kondisi seperti kayak gini, kita harus tetap keep in touch dengan cara seperti kayak begini, face to face secara virtual, terus juga gue senang banget ini kita ngobrol sambil pesan makanan dari Labo Catering, gitu ya, pesanan dari sana. Gue senang banget itu kita bisa ngobrol-ngobrolnya seperti kayak kita biasa ketemu kan, kita ngobrol-ngobrol ini, ngobrol-ngobrol itu, tapi obrolan yang sekarang ini mudah-mudahan bisa menjadi
masukan, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang ada di sana gitu, di rumah aja atau yang nonton YouTube channel ini. Jadinya mereka juga bisa tahu bahwa kita juga selain kita ngumpul-ngumpul, kita juga concern dengan kondisi yang seperti kayak begini kan. Kita juga bisa memberikan masukan buat teman-teman, solusi juga buat teman-teman. Dan sekarang kita juga udah tahu bahwa Labo Catering bisa delivery dengan deliverynya yang higienis, yang semuanya udah diatur ya Ki ya. Yes. Sebelum kita berpisah, sebenarnya gue nggak mau pisah, ini gue masih kangen. Kita cheers dulu kalau gitu. Cheers. Ini bukan yang untuk terakhir, tapi masih ada cheers yang besok-besok lagi, oke? Ya. Semoga. Cheers untuk kebaikan. Cheers buat kebaikan, buat Labo Catering juga. The food is delicious. Thank you. Minumannya juga enak banget. Jadi besok-besok teman-teman, kalau mau pesen di Labo Catering, jangan ragu-ragu, silahkan menghubungi Instagram Kiki Utara. Kiki Utara. Instagram atau Ivy. Kiki Utara. Dan Kiki Utara juga ya Ki ya, nanti semuanya bisa diatur sama Kiki ya. Udah, gue yang ngurus. Oke. Cheers guys. Good night. Good night.